Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainul Humaidillah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan menyuguhkan sebuah video pembelajaran dengan judul Menganalisis Unsur dan Struktur Kebahasaan Teks Editorial, guna untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kegiatan hari ini. Baik, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Pak, semuanya hadir. Syukur alhamdulillah jika semuanya hadir, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini bersama-sama. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran berikutnya, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah ada yang ingin menyatakan perasaan atau apa yang dirasakan pada hari ini? Saya Pak, kemarin saya lomba evaluasi sanggar, terus dapet juara 1. Jadi bikin saya lebih termotivasi lagi buat dapetin juara di tingkat yang jenjangnya lebih tinggi lagi. Pada pembelajaran hari ini, Bapak menyuguhkan 3 kesepakatan belajar yang akan kita lalui bersama pada kegiatan pembelajaran hari ini. Kesepakatan belajar yang pertama yaitu menghargai waktu bersama, yang kedua mengangkat tangan jika ingin bertanya dan berbicara, yang ketiga meminta izin ketika ingin keluar ruangan. Dari ketiga kesepakatan pembelajaran ini, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak Tidak ada ya. Jadi untuk 3 kesepakatan ini kita sepakati bersama pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi pembelajaran berikutnya, apakah ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya Pak, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial baik secara lisan maupun tulisan. Dalam materi ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan isi, pendapat, dan simpulan di dalam editorial. Terima kasih kepada Janika yang sudah mengingatkan kita semua tentang materi pembelajaran sebelumnya. Memang betul tadi sudah disampaikan oleh Janika bahwa pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang ragam tulisan editorial baik secara tulis maupun secara lisan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun indikatornya yang pertama yaitu menentukan struktur dalam teks editorial, yang kedua yaitu menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan atau yang akan kita lakukan, yang pertama yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan bantuan media peran digital, peserta didik diharapkan dapat menentukan struktur dalam teks editorial dengan baik dan benar. Untuk tujuan yang kedua yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau PBL dengan bantuan media peran digital, peserta didik diharapkan dapat menentukan unsur kebahasaan dalam teks editorial dengan baik dan benar. Tadi sudah disampaikan bahwa pada
sebelumnya apakah ada keterkaitan antara materi yang akan kita pelajari hari ini dengan materi sebelumnya? Saya Pak, berdasarkan materi kemarin, saya sedikit mengingat jika di dalam teks editorial terdapat pendapat penulis yang dicantumkan. Apakah itu bisa disebut dengan bagian dari struktur Pak? Terima kasih kepada Fikri ya. Tadi pertanyaannya itu apakah pendapat penulis di dalam sebuah editorial itu bisa disebut sebagai bagian dari struktur? Nah, untuk bisa menemukan jawabannya, kalian akan mencari tahu di bagian menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Jadi yang akan kita pelajari ini mengenai analisis dan struktur teks editorial. Selain dari pendapat penulis yang dicantumkan di editorial, apakah ada yang memiliki pendapat lain mengenai keterkaitan antara materi hari ini dengan materi sebelumnya? Saya Pak, di teks editorial biasanya pendapat penulis dijelaskan kembali menjadi yang lebih rinci lagi. Terima kasih kepada Baika yang sudah menyampaikan pendapatnya ya mengenai keterkaitan materi hari ini dengan materi sebelumnya. Tadi kita sudah mendapat dua pertanyaan ya, sekaligus ada juga pernyataan dari teman-teman kalian semua. Yang pertama tadi disebutkan apakah pendapat penulis yang ada di dalam sebuah surat kabar itu termasuk editorial atau bukan. Terus yang kedua itu ternyata pendapat dari penulis itu dijelaskan lebih rinci lagi, jadi bukan hanya sebatas dari pendapat yang ada di dalam pikirannya, tetapi ada sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bisa menemukan jawabannya, kita akan mempelajari pada pembelajaran materi hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial. Namun, kita akan menggunakan media koran sebagai bahan utama kita dalam menganalisis. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, apakah ada yang tahu media koran itu apa? Saya Pak, koran itu surat kabar Pak. Biasanya isinya tentang berita-berita di berbagai daerah Pak. Terima kasih kepada Diva yang sudah menjawab pertanyaan. Betul ya, tadi koran itu merupakan surat kabar. Nah, di dalam surat kabar itu biasanya terdapat peristiwa di sini bisa saja peristiwa yang berisi tentang ekonomi, politik, kejahatan, ataupun seperti kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa terjadi di berbagai tempat, bukan di tempat kita saja. Itu dinamakan media koran. Nah, adapun untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari, tadi sudah disampaikan, menganalisis unsur dan struktur kebahasaan dalam teks editorial. Baik, sebelum masuk ke materi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial, di sini Bapak akan menjelaskan kembali apa itu teks editorial. Sebelumnya, apakah ada yang ingin membacakan teks editorial itu apa? Saya Pak. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu diingat bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Terima kasih kepada Bapak yang sudah membacakan apa itu teks editorial. Ini juga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan bahwa apakah pendapat itu termasuk ke dalam teks editorial. Nah, bisa termasuk ke dalam teks editorial asalkan pendapat yang dituangkan itu merupakan pendapat yang berasal dari redaksi. Jadi redaksi itu adalah orang yang mengeluarkan berita. Jadi kalau secara sederhananya itu merupakan publiknya. Misalkan berita ini dikeluarkan oleh Kompas, Radar Bogor atau Republika seperti itu. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari teks editorial. Adapun ciri-ciri dari teks editorial yang pertama yaitu aktual. Jadi aktual itu merupakan berita yang terbaru. Jadi baru saja terjadi atau akan dibicarakan. Yang kedua yaitu faktual. Kalau faktual yaitu informasi atau berita yang disajikan itu berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu sistematis. Jadi penyajian berita itu harus sesuai. Jadi tidak langsung ke isi, tidak langsung ke penutup, tapi harus ada pembukaan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh isi, kemudian penutup. Terus yang keempat yaitu logis. Nah, logis di sini merupakan penyusunannya itu harus benar. Jadi harus sesuai dengan sistematis yang tadi. Terus
Terus yang terakhir yaitu argumentatif. Jadi argumentatif di sini merupakan berisi pendapat seseorang yang didukung oleh fakta. Adapun untuk struktur teks editorial, di sini ada 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Jadi kalau tesis itu merupakan sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori yang diperkuat oleh argumen. Untuk yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi itu merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Jadi setelah ada permasalahan yang diangkat kemudian didukung oleh argumentasi. Jadi argumentasi atau teorinya itu seperti apa, fakta-faktanya itu seperti apa. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang pendapat. Nah, penegasan ulang pendapat itu disebut reiteration atau penguatan kembali atas pendapat dan fakta-fakta yang sudah ditemukan dalam bentuk argumentasi. Terus materi yang terakhir di dalam teks editorial di sini ada kaidah kebahasaan. Nah, adapun kaidah kebahasaan dalam teks editorial ini ada 5 jenis. Yang pertama yaitu adverbial. Untuk adverbial adalah kata keterangan. Contohnya selalu, biasanya, sering, dan sebagainya. Yang kedua yaitu konjungsi. Kalau konjungsi itu merupakan kata penghubung. Kata penghubung itu bisa dan, yang, atau, dan untuk. Yang ketiga yaitu verba material. Nah, kalau verba material itu merupakan kata kerja yang menunjuk pada perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, mengukur, nah itu termasuk dalam verba material. Yang keempat yaitu verba relasional. Nah, kalau verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya berwarna, bersandar. Terus yang terakhir yaitu verba mental. Kalau verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi. Jadi bisa melihat, merasa, jadi lebih cenderung ke indera atau penginderaan kita terhadap suatu kata kerja yang digunakan. Tadi sudah dijelaskan ya dari mulai pengertian editorial, ciri-ciri editorial, struktur editorial sampai kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, pada materi hari ini tadi sudah disampaikan, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Nah, adapun untuk alur pembelajaran yang akan kita lakukan, kita akan melakukan kegiatan kelompok. Jadi setiap kelompok dibagi menjadi 4 sampai 5 orang. Silakan kalian membagi kelompoknya masing-masing. Apakah semua siswa sudah mendapatkan kelompok masing-masing? Sudah. Ada ya. Baik, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian tinggal ikuti saja aturan atau perintah yang ada di dalam LKPD ini. Nanti di dalam LKPD ini ada salah satunya kalian diminta untuk membuka salah satu situs dari penyedia media koran, misalkan Kompas, Republika maupun Ada Sumber. Jadi silakan kalian ikuti perintah yang ada di LKPD ini. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Sekarang kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang ada pada LKPD.
Pekerjaan kalian baru sampai mana? Oh, ini Pak, kami sedang mencari yang namanya adverbia yang digunakan pada teks editorial ini Pak. Tapi untuk adverbia itu kan berbagai macam, jadi lebih dianalisis lagi saja apa saja adverbia yang digunakan dalam teks ini ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kelompok kalian baru sampai mana? Kami sedang mencari perba yang digunakan pada Oh, perba ya. Jadi untuk perba nanti kan berbagai macam perba, ada material, terus ada mental. Nanti kalian tinggal cari aja adverbia itu termasuk ke dalam kategori supaya jangan sampai salah. Ya. Kelompok kalian baru sampai mana? Saya mendapat tugas untuk mencari struktur pernyataan pendapat, Pak. Oh, untuk struktur pernyataan pendapat hati-hati dengan opini ya, jangan sampai terjebak khawatir penegasan ulangnya itu ternyata bukan dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Untuk kelompok 5, pekerjaan kalian baru sampai mana? Bagian penegasan ulang ya. Jadi penegasan ulang itu termasuk ke dalam kesimpulan. Jadi kalian harus mencari bagian mana kesimpulan yang ada. Jadi jangan sampai salah dengan argumentasi. Ya, sama. Apakah semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD? Sudah ya. Jika sudah selesai dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing, Bapak ingin melihat hasil yang sudah kalian temukan bersama kelompoknya dalam bentuk presentasi. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jonathan Ayu, Nasya Maulia, Dini Nurdia, Randu Salbi dan juga Ahmad Hermawan ingin mempresentasikan hasil dari analisis struktur editorial yang sudah kami temukan di media koran digital yaitu kompas.com. Untuk selebihnya akan disampaikan materinya oleh teman-teman saya berikut ini. Judulnya kebersihan di sekolah. Struktur pernyataan pendapat. Kalimatnya, lingkungan merupakan suatu tempat yang berada di luar atau dapat dikatakan berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup tinggal, tumbuh dan melakukan setiap aktivitas dan kegiatan. Melestarikan lingkungan adalah pemutakan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam menjaga, melestarikan, bahkan menyelamatkan lingkungan yang tentu saja berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Salah satunya adalah lingkungan sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta merawat lingkungan mulai dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Baik, selanjutnya ada struktur argumentasi. Kalimatnya, menjaga kebersihan di sekolah merupakan sesuatu yang penting, sebab dengan begitu akan terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan begitu akan mendorong setiap siswa untuk belajar dan semangat dan sungguh-sungguh. Bayangkan saja, apabila lingkungan yang digunakan belajar tidak bersih, sudah dipastikan setiap orang tidak akan merasa nyaman. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman tidaklah mudah. Hal ini harus didukung dengan peraturan atau tata tertib guna menjaga dan mendistribusikan warga sekolah dalam menjaga dan merawatnya. Selain itu, sekolah dapat membuat beberapa perlombaan mengenai kebersihan yang diperuntukkan setiap kelasnya. Hal tersebut akan mendorong siswa untuk lebih rajin melaksanakan kegiatan seperti piket kebersihan dan lain sebagainya.
Selain kegiatan yang telah disebutkan, rasanya akan bagus apabila sekolah membuat kegiatan sekolah peduli dan berbudaya, seperti melakukan penghematan daya atau energi, belajar membuat pupuk kompos, belajar mengkelompokkan dan mengelola sampah, serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Oke. Selanjutnya, struktur penegasan pendapatan ulang. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, tentu diharapkan para siswa akan semakin sadar betapa pentingnya merawat serta menjaga lingkungan. Bahwasannya, lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak. Dalam hal ini, seluruh warga sekolah seperti murid, guru, dan kepala sekolah. Oke, bagian B, unsur kebangsaan ada 5. Yang pertama, arus SD yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital, yaitu selalu, sering, kadang-kadang. Yang kedua, konjungsi yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital, yaitu dan, yang, untuk, dengan. Tidak, kata kerja material yang digunakan dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital, yaitu menjaga, merawat, membawa, mendorong, melestarikan. Keempat, kata kerja rasional yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada koran media koran digital, yaitu merupakan, adalah, sehingga, menjadi, menyebabkan, mengakibatkan, menimbulkan. Kelima, kata kerja mental yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital, yaitu melihat, mendengarkan, khawatir. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? Kalau tidak ada, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil analisis struktur dan unsur kebahasaan pada teks editorial. Tadi mengangkat judul tentang kebersihan lingkungan sekolah, mungkin ya. Jadi yang Bapak tangkap di situ sudah cukup bagus ya, diterangkan dari mulai kata penegasan ulang, argumentasi, hingga ke adverbial yang digunakan. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pendidikan di Indonesia. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Naila, nama saya Nada Melia, nama saya Rifat Lutfi Hakim, nama saya Marsha Madia. Nama saya Muhammad Eki Ramadan. Oke, untuk struktur pertama tentang pernyataan pendapat akan disampaikan oleh Nada. Struktur pendapat. Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mengapa hal ini terjadi? Revolusi mental yang pernah disuarakan oleh pemerintah seharusnya bukan hanya isapan jempol semata, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dan dihayati oleh berbagai pihak. Sebab hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan demi generasi lebih baik. Dalam memajukan pendidikan pemerintah, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, akan tetapi harus dapat merangkul berbagai pihak demi mewujudkan pendidikan yang baik. Dukungan ekonomi akan memperkuat pendidikan. Dalam utama, pemerintah haruslah menganggarkan dana Argumentasi berbicara mengenai pendidikan di Indonesia yang tidak kunjung baik, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, persoalan kesejahteraan pengajar, fasilitas, anggapan masyarakat akan pendidikan itu sendiri, serta mental korupsi yang telah mengakar di dalam tubuh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah sejauh ini telah mengalokasikan APBD sebesar 20%. Akan tetapi, dananya tidak benar-benar untuk pendidikan secara keseluruhan. Rasanya sudah menjadi rahasia umum. Dana yang dianggarkan oleh
pemerintah banyak merembas di perjalanan, bahkan oleh pihak dinas dan sekolah terkait. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas sekolah, nyatanya digunakan untuk keperluan pribadi dan kelompok. Barangkali hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan pendidik di masa lalu. Mereka harus berkeringat, berjuang, dan bahkan rela untuk tidak mendapatkan bayaran. Pendidikan yang kunjung tidak maju diperparah juga oleh kondisi masyarakat yang seakan tidak peduli akan hal ini. Seharusnya pendidikan yang baik dimulai dari keluarga. Jangan sampai ketika seorang anak berhenti sekolah, berhenti pula pendidikannya. Penegasan pendapat ulang. Apabila ditelaah lebih mendalam mengenai makna dari pendidikan, kita akan menemukan bahwa mendidik tidak sama mengajar. Itu artinya, pendidikan tidak selalu harus berkaitan dengan sekolah. Pendidikan itu ada, tidak hanya untuk membuat anak pintar dan cerdas saja, namun lebih daripada itu, supaya anak memiliki akhlak yang baik serta berbudaya. Unsur kebahasaan adverbial yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu selalu, sering. Konjungsi yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu dan, yang, untuk, dengan. Kata kerja material yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu mendorong dan melestarikan. Kata kerja relasional yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu menyebabkan, mengakibatkan, dan menimbulkan. Kata kerja mental yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu melihat, mendengar, khawatir. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai media koran digital yang sudah mereka temukan. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3, saya Muhammad Firza. Saya Muhammad Ramdhani. Saya Celika Fitria Fadliansyah. Saya Bening Mulyasarani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis struktur dan unsur bahasan editorial yang sedang kami temukan di media koran yang berjudul Gaya Hidup Masyarakat. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Dani. Pernyataan pendapat, kesehatan merupakan harta berharga yang perlu dijaga. Saat kondisi tubuh sedang baik-baik saja, seringkali kita menyepelekan kesehatan dan tidak menjaga gaya hidup. Padahal salah satu hal yang cukup mempengaruhi kesehatan adalah pola hidup sehat yang diterapkan. Menjaga kualitas tidur, asupan makanan, dan olahraga merupakan faktor terpenting dalam menjaga kesehatan saat ini. Dengan kesehatan selalu terjaga dengan baik, tentu saja tubuh akan lebih sulit terserang penyakit sehingga tidak mudah sakit. Selanjutnya bagian argumentasi. Kalimatnya, menurut penelitian yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi di Indonesia hampir merata. Dengan adanya data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kesehatan manusia mudah sekali terganggu dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Menjaga pola gaya hidup sehat bisa dikatakan hal cukup sulit untuk diterapkan. Begadang menjadi salah satu aktivitas lumrah terjadi. Mengonsumsi makanan cepat saji juga sudah menjadi favorit bagi sebagian orang. Olahraga seringkali dilupakan dengan alasan tidak memiliki waktu. Penegasan pendapat ulang. Karena pola gaya hidup tersebut sudah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat, memang lebih sulit bagi kamu untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun, tidak ada salahnya untuk berusaha terlebih dahulu. Unsur kebahasaan adverbial yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu sering, kadang-kadang. Konjungsi yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media koran digital yaitu yang, untuk, dengan. Kata kerja material yang digunakan di dalam teks editorial yang kami
kami temukan pada media oral digital yaitu menjaga, merawat. Kata kerja rasional yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media oral digital yaitu merupakan adalah sehingga menjadi. Kata kerja mental yang digunakan di dalam teks editorial yang kami temukan pada media oral digital yaitu melihat, mendengar, khawatir. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi berdasarkan pengamatan yang sudah Bapak lakukan, semua kelompok sudah cukup bagus ya. Jadi sudah bisa menjelaskan berbagai macam dari mulai struktur dan analisis unsur kebahasaan yang ada pada editorial. Nah, berdasarkan dari tadi yang sudah tampil, 3 kelompok yang sudah tampil, apakah ada yang ingin ditanya? Saya Pak, apakah pendapat yang ditulis harus benar? Terima kasih kepada Naila, pertanyaan yang cukup bagus ya. Apakah di dalam teks editorial itu pendapatnya itu harus benar? Jawabannya itu ya harus benar. Kenapa harus benar? Karena di dalam editorial itu menyangkut benar atau tidaknya suatu pendapat karena didasari oleh fakta atau kejadian yang berlangsung. Jika kita menyampaikan suatu pendapat yang bohong, maka akan menimbulkan kontroversi atau konflik yang lebih jauh lagi. Baik, selain pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Naila, apakah ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, apakah di dalam teks editorial selalu isinya itu pendapat saja? Terima kasih kepada Jonathan Liu yang sudah bertanya. Jadi untuk pertanyaannya itu, apakah di dalam teks editorial itu isinya selalu pendapat? Ya. Jadi prinsip dari editorial itu merupakan suatu tulisan yang ditulis oleh redaksi terhadap suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi betul tadi di setiap editorial itu pasti isinya tentang pendapat. Namun pendapat di sini bukan pendapat pribadi, tapi pendapat berdasarkan redaksi atau penulis dari orang yang mengeluarkan media tersebut. Misalkan kalian tadi sudah mencari informasi dari media koran Kompas, Radar Bogor ataupun Republika. Nah, berarti orang yang menyampaikannya itu merupakan dari orang-orang yang menulis berita itu. Jadi disajikan dalam bentuk teks editorial seperti itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian merapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Baik, untuk menguji kemampuan kalian mengenai menganalisis struktur dan unsur kebahasaan teks editorial, Bapak sudah mengirimkan link berupa Google Form di grup WhatsApp. Silakan kalian isi link Google Form tersebut. Apakah semuanya sudah menjawab pertanyaan yang ada di Google Form? Sudah ya? Baik, untuk nilainya nanti akan Bapak sampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke proses pembelajaran berikutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya Pak, refleksi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini, kita dapat memberikan sebuah pendapat mengenai tulisan di media massa melalui editorial. Terima kasih kepada Nadif yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Apakah semuanya sudah menjawab pertanyaan yang ada pada Google Form? Sudah. Ya, berarti untuk nilainya nanti Bapak akan infokan pada pembelajaran berikutnya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Dari materi ini apakah ada kesulitan?
Tidak, Pak. Ada ya, syukur alhamdulillah jika tidak ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara merancang struktur teks editorial baik secara lisan maupun tulisan. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk waktu dan